Selamat datang di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Provinsi Papua Barat. Selama beberapa tahun ke depan kita akan membahas topik-topik penting tentang peningkatan kompetensi guru. Nah, kebetulan hari ini di edisi pertama kita di bulan Ramadan. Kalian berpuasa semua enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, guru dimanapun Anda berada, sudah mempersiapkan untuk buka puasanya? Kita sekarang kedatangan tamu dari Manokwari juga, ada Ibu Supinah. Selamat datang Bu Supinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yanti? Wah, langsung ditanya nih saya. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masih puasa ya Bu ya? Insya Allah. Ini hari keberapa ya? Keempat. Hari keempat. Ngomongin puasa nih Bu. Untuk puasa itu di umat Islam, tentu ada dalilnya ya Bu ya. Betul sekali. Dalilnya seperti apa ya Bu? Kalau boleh tahu nih, kita kayaknya awam nih ya, kalau meskipun kita sudah tua tapi tetap awam kalau soal Islam ya. Dan saya nih Bu ya, meskipun sudah usianya kepala 4, saya tuh nggak tahu nih dalil puasa itu seperti apa sih Bu? Dalil puasa itu gimana? Ya oke, ya terima kasih ya Bu Yanti. Memang sih sebenarnya kita itu kebanyakan sekarang ini kita puasa itu ngikutin orang tua kita, ngikutin guru kita, ngikutin kakak kita, ngikutin guru kita. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti tuh dalilnya apa. Yang penting kita puasa gitu. Nah padahal dalil puasa itu sudah jelas ya di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183 dan juga beberapa hadis yang lainnya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, telah datang wahyu diperintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Itu dalilnya. Oh, itu dalilnya Bu ya. Iya, sebenarnya sih sering ya. Sebenarnya saya sebenarnya sering mendengarkan dalilnya itu gitu ya. Nah, untuk kadangkala kita puasa ya udah, karena Ibu tadi bilang ya kita puasa ngikutin orang tua gitu ya, kebiasaan gitu. Nah, jadi kurang bermakna gitu kayaknya. Jadi maknanya puasa sendiri itu gimana Bu? Iya betul sekali Bu Yanti. Jadi memang puasa itu memang sebenarnya ya ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang mengerti. Kayaknya kalau saya masuk di yang kategori itu ya Bu ya. Saya nggak ngomong loh. Jadi ya memang kan kita refleksi ya Bu ya. Betul, kita sama-sama memaknai ya puasa yang saat ini dan mungkin selama ini ya kita berpuasa. Makna puasa sendiri itu ya sesuai dalil tadi itu adalah kita supaya kita bertakwa. Tapi apa sih sebenarnya puasa itu? Yaitu menahan diri, menahan lapar, menahan haus dari mulai imsak sampai saatnya berbuka. Ya, dan menahan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini tentu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya memang puasa kita itu benar-benar bermakna tadi itu, mendapatkan tujuan yang akhirnya yaitu takwa. Nah, ini juga perlu untuk anak-anak kita di sekolah-sekolah ya, baik yang usia SD sudah balik maupun SMP SMA yang tentunya juga sudah balik, itu juga harus mengerti makna ini supaya puasanya itu enggak sekedar menahan haus dan lapar tadi, tapi bagaimana puasa itu mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang golongan pertama ya Bu. Yang golongan itu yang memang sudah benar-benar kita mengerti ya. Jadi memang kalau yang puasanya anak-anak nih Mbak ya, misalnya ya, puasa anak-anak itu kan sekedar begini, ikut-ikutan nih, dia ikut-ikutan puasa sahur gitu ya. Buka ya buka. Nah, tapi kadang-kadang siangnya ini tidak apa ya, mengikuti hal-hal yang kemudian ini mendapatkan sunnah atau tidak, mendapatkan pahala atau tidak, begitu. Jadi puasanya hanya ikut-ikutan saja. Ada juga orang-orang yang puasanya misalnya ya sekedar pokoknya saya berpuasa.
ikuti bulannya saja, karena bulan puasa saya berpuasa, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau tarawih. Nah ini kebanyakan puasanya orang-orang awam yang memang tidak mengerti. Tapi ada orang-orang yang memang dikatakan dalam hadis itu, ada hadisnya juga dikatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan perhitungan. Nah perhitungan ini bukan berarti hitung-hitung uang dihitung ya, bukan. Tapi perhitungan itu, oh saya kira-kira kalau nggak baca Quran saya nggak dapat pahala. Kalau saya puasa itu ngomongin orang yang tidak baik, berarti dosa dan pahala saya berkurang. Itu artinya perlu perhitungan. Maka itulah benar-benar yang memang puasanya itu ya insya Allah gitu ya, kita perhitungan ini berpahala atau tidak, dan akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Bu, gitu kalau gitu selama bulan puasa ini ya, setiap harinya itu kita harus menjalankan semua itu kah? Padahal kita kan masih harus nih ada mungkin ya yang anak-anak sekolah, Iya, terus betul. seperti yang sudah dewasa mungkin bekerja, itu juga harus dilakukan kah semuanya itu, atau kan mungkin seperti ya kalau kita nih, kalau yang kerja misalnya datangnya telat, itu kan sudah membuat curang ya. Nah itu kira-kira membatalkan puasa nggak sih Bu? Oke, ya. Memang apalagi sekarang ada SKP 3 Menteri ya Bu ya, bagaimana sekolah di bulan Ramadan. Ya. Nah kalau kita lihat SKP 3 Menteri itu banyak sekali muatan-muatan ibadahnya. Artinya ini sudah kemudahan bagi kita, kemudahan di era saat ini gitu ya. Memang setiap era kan berbeda zamannya ya, setiap era itu berbeda regulasinya. Nah saat ini itu kita dimudahkan dengan adanya SKP 3 Menteri yang di situ dituliskan bahwa anak-anak sekolah itu sekolahnya pada bulan Ramadan ini itu banyak nilai-nilai ibadahnya. Meskipun sekolah saya sendiri itu tetap belajar, tapi ada waktu-waktu kita banyak ibadah juga gitu. Jadi tetap disitulah kemudian kita ingatkan kembali. Yang biasanya kita jam 7 masuk, kami di SMK Negeri 3 itu jam 7 masuk, kita sekarang jam 7.30. Jam 7.30 sama ya dengan kalau kita di kantor gitu ya. Untuk ini kan kalau ini jam 8 masuk. Betul. Gitu kan. Nah itu 7.30 itu gunanya sebelum tadi itu kita untuk mempersiapkan diri di rumah. Yang mempersiapkan diri di rumah kita bisa istirahat dulu mungkin sejenak ba'da sahur gitu. Kemudian kita ke sekolah, dan di sekolah pun kemudian ada agenda-agenda yang memang itu bernilai ibadah. Ada mengajinya di situ, kemudian ada sholat duhanya, ada yang mungkin yang belum baca Iqra dan sebagainya, itu di situ pembiasaan baik. Nah, kemudian juga tadi dikatakan ya, bagaimana kalau kita terlambat, apakah membatalkan puasa? Enggak, gitu enggak ya. membatalkan Enggak membatalkan puasa ya. Hanya memang terlambat itu kan bagian dari kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplinnya kita ya. Berarti ya kita harus kurangi sedikit demi sedikit itu ya, apa yang namanya kudis itu atau kurang disiplin kayak gitu. Jadi ya kita berusaha dengan berpuasa Ramadan ini justru aktivitas kita itu semakin membaik. Jadi bukan berarti kita terlambat batalin puasa, tidak kayak gitu. Nah ini menarik Bu, kalau di Manokwari nih ya, di sekolah Ibu di SMA 3 itu kan ada Muslim dan yang beragama lain ya, betul. yang ada beragama lain. Nah untuk mengatur yang Muslim dan yang bukan Muslim itu seperti apa di bulan Ramadan ini? Tentunya nanti ada muncul mungkin dari yang bukan beragama Islam, mereka ada iri-irinya kah mungkin, atau seperti apa gitu ya? Oh iya. Mungkin bisa diceritakan ya kalau ini. Boleh. Iya. Kami di sekolah kami itu memang kita setiap hari walaupun bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan, itu ada pembiasaan Islami, itu yang kami Islam. Ada juga memang pembiasaan karakter religius. Jadi untuk yang Islam itu kami langsung masuk ke musola. Jadi ruang kelas yang dijadikan musola. Sedangkan untuk yang non Islam mereka masuk juga ruang aula yang dijadikan sebagai ruang ibadah. Nah, kami 15 menit di awal atau 10 menit di awal sebelum kami apel pagi dan senam yang sekarang ada senam anak hebat itu ya. Nah, itu kita ibadah. Jadi 10 menit awal itu ibadah. Nah, kalau yang Muslim kami itu pertama sholat duha. Berzikir dulu, kita berzikir, kemudian itu sholat duha. di bulan Ramadan ya? Bukan, di bulan biasa. Oh, di hari-hari biasa. Jadi kami sudah terbiasa gitu. Nah, begitu juga dengan yang non-Muslim. Yang non-Muslim mereka langsung otomatis datang langsung masuk ke ruang ibadahnya mereka. Sebagaimana kami yang Muslim. Jadi yang Muslim langsung masuk
yang piket yang mengarahkan, yang non muslim ayo masuk ke ruang ibadah. Nah, disitulah mereka ibadah, yang kami juga ibadah sesuai dengan kita punya masing-masing keyakinan. Sama dengan yang nanti juga di bulan Ramadan ini kayak gitu. Jadi kita juga sudah terbiasa jadinya. Oke, balik lagi ke yang tadi Bu, yang membatalkan puasa ya, yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu apa aja? Kalau yang tadi kan tidak membatalkan puasa ya, kalau misalnya kita berbuat curang, yang tidak membatalkan puasa. Betul. Atau begini Bu, membatalkan puasa itu apakah yang hanya bersifat fisik saja ya, yang bersifat fisik begitu aja tuh seperti apa ya? Iya, iya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak ya. Yang selama ini kita yakini nih ya, selama ini kita yakin terutama anak-anak nih, bahkan mungkin juga bukan hanya anak-anak. Muntah salah satunya itu ya. Muntah itu yang selama ini orang yakini itu membatalkan puasa. Padahal sesungguhnya dia tidak membatalkan puasa jika muntahnya tidak sengaja. Nah, kan ada tuh muntah disengaja. Muntah Memang disengaja sengaja seperti dibikin apa, Bu? muntah gitu ya. Memang ada yang kayak begitu ya? Nah, Jangan-jangan di sini ada salah satunya nih yang muntah disengaja supaya bisa ya, batal jadi puasanya. muntah itu dengan sengaja itu dia membatalkan puasa karena memang niatnya sudah mau batal. Nah, jadi kalau misalnya kita sekedar tiba-tiba kayak kita masuk angin ya, gitu kan, gitu kan, tapi kita nggak keluar, nah berarti itu tidak batal. Tapi kalau sengaja, saya biar batal deh puasa saya, digini-giniin, diitik-itik gitu ya, itu batal. Nah, kemudian juga yang batalkan lagi juga tentu kalau yang makan dan minum ya itu sudah jelas ya, makan dan minum Sebentar sudah Bu, jelas. stop dulu Bu. Kalau ini nih biasanya ibu-ibu, saya ini sering nih, kalau misalnya puasa, terus kan kita masak ya, masak terus kita cicip. Betul. Bisa membatalkan puasa nggak kalau misalnya cicipnya cuma di lidah, gini, terus tidak kita telan? Oke, iya. Itu yang memang biasa kita lakukan. Tapi kalau saya sih enggak ya. Saya tuh biasa kalau masak itu sudah feeling ya, pakai feeling gitu ya, sekian gitu ya. Jadi kalau kita cuma nyicip satu ini set terus tempel gitu ya. Nah, kita kan puasa itu ngikut orang tua tadi Bu ya. Betul. Kita ngikut orang tua, pokoknya kita Islam ya udah kita puasa gitu ya. Nah, tapi saya tertarik nih sejarah puasa itu kenapa sih kok bisa kita puasa terus diwajibkan puasa, terus kapan sebenarnya mulainya gitu. Oke, iya. Ya betul ya, banyak orang ini yang memang belum tahu ya kapan sih diwajibkan puasa gitu ya. Taunya kan memang dalilnya Al-Baqarah 183 saya sih taunya puasa gitu ya. itu ya mulai habis subuh. Habis subuh ya, mulai imsak ya berarti ya. Iya, diperintahkan puasa itu pada tahun kedua Hijrah ya, pada tahun 624 Masehi di tahun kedua Hijrah. Jadi pada tahun pertama itu belum diperintahkan puasa ya, ba'da Rasul hijrah. Nah, tahun kedua itu baru diperintahkan hijrah setelah turun surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang memang perintah puasa tadi yang kita baca pertama tadi itu. Nah, setelah turun surat itu, ayat itu baru kemudian Rasulullah ya memerintahkan semua umatnya untuk berpuasa sesuai perintah Allah tadi itu. Jadi panggilan untuk semua muslim. Dan memang luar biasanya ya, khusus yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang Islam, tidak, tapi orang-orang yang beriman. Jadi meskipun bukan Islam? Di kala itu ya beriman. Jadi tingkatan orang itu Islam, baru dia beriman. Nah, Islam itu kan kadang-kadang ada yang hanya agamanya Islam tapi tidak melaksanakan sholat, keimanannya belum sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah iman, sudah imannya sudah betul, yang tadi diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti memang sudah otomatis dia sudah Islam, ya beriman sudah Islam. Makanya kita wajib untuk berpuasa. Tapi yang sudah balik ya, dan dalam kondisi sadar dan sehat gitu. Ternyata kayak banyak gitu yang saya nggak tahu loh Bu. Yang tadi itu ya, meskipun sudah sering ya ayyuhalladzina ya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu ya, berarti orang-orang yang beriman. Berarti Islam dan beriman berbeda ya Bu ya. Di sini seperti di sini nih, bisa jadi hanya sampai di Islam saja tapi tidak beriman gitu ya. Ayo, Mas. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus setelah kita Islam, kita tingkatkan keimanan kita. Gitu. Dengan kita meyakini Allah dengan sholat dan sebagainya. Itu bukti bahwa kita Islam yang betul, seperti itu. Makasih banyak atas kehadirannya.
Kemudian terima kasih juga banyak ilmunya tentang puasa, tentang sejarah kapan kita berpuasa, apa hal-hal yang membatalkan juga kita sudah mulai ada banyak wawasan tentang itu semua. Terima kasih banyak Bu Supi. Tapi sebelum meninggalkan ruangan ini Bu Supi, boleh dong satu kalimat atau satu paragraf aja buat mungkin teman-teman yang ada di luar sana, apa yang bisa Ibu sampaikan? Oke, iya, terima kasih juga ya buat Bu Yanti yang sudah membersamai saya hari ini ya dibahas tentang puasa. Ya, sebelum kita tutup, pesan saya pribadi untuk saya dan juga untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu di luar sana, anak-anak saya yang SMK, kemudian SMA dan juga SMP dan SD, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal baik ya. Kita laksanakan puasa dengan penuh makna, penuh keikhlasan sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sama-sama Bu Supi. Oke. Oh, ini nanya nanti ya. Nggak apa-apa kan ini dipotong. Oke, sekian ya. Oke, sekian untuk edisi kita di soft launching pertama di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Papua Barat. Tetap terus saksikan, jangan kemana-mana, simpan di nomor HP-nya.